Jokowi buka kerjasama dengan Swiss, ada yang mulai ketakutan. Tulis oleh Putri Diani di siwar.com. Baru-baru ini Menkes Sri Mulyani menjalin kerjasama dengan pemerintah luar negeri untuk membuka informasi rekening orang-orang Indonesia yang menyembunyikan harta kekayaan dan hasil korupsi mereka. Kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh Swiss, di mana data perbankan WNI di Swiss akan dapat diakses pemerintah Indonesia. Kabar gembiranya, Singapura akan menyusul. Menyimpan uang di Swiss bukan tanpa sebab. Ekonom Amerika Serikat dari lembaga Tax Justice Network, TJN, menyebut Swiss sebagai mbahnya surga pajak harus menjadi rujukan. Kerahasiaan pemilik rekening di Swiss sangat rapat. Swiss beberapa kali membuat kompromi terkait hukum kerahasiaan di negara mereka. Berkat tekanan internasional, namun masih dianggap sangat ketat. Swiss juga telah berkomitmen dalam standar pelaporan umum CRS untuk berbagi informasi global di bawah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Namun baru akan diimplementasikan pada 2018. Pada September 2015, Asosiasi Bankir Swiss melaporkan bank-bank di negara itu menyimpan dana hingga 6,5 triliun US dollar, 51% diantaranya dari luar negeri. Hal ini menjadikan Swiss sebagai rajanya manajemen aset lintas perbatasan dengan menguasai 28% pasar. Kemudian Singapura, berdasarkan data McKinsey, ada kurang lebih 3.000 triliun harta orang Indonesia yang disimpan di Singapura. Negeri singa ini jor-joran memberikan insentif pajak bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat atau regional usaha dan memperkerjakan warga Singapura. Kita harus frame berita ini sebagai bukti Jokowi bersih dan tidak kompromi, sehingga orang-orang yang tidak setuju dengan langkah ini adalah koruptor dan mafia yang takut boroknya terbongkar. Sudah sejak lama kita sering mendengar mitos tentang kekayaan orang Indonesia yang banyak tersimpan di Swiss. Karena nilai yang tinggi, kita tidak pernah bisa membedakan apakah cerita itu nyata atau memang mitos. Setelah puluhan tahun pemerintahan Jokowi membuktikan bahwa cerita penyimpanan uang itu benar adanya, di bawah pemerintahan Jokowi menjadi bukti jika Jokowi menentang keras mafia dan juga koruptor kelas kakap. Bahkan tindakan ini menjadi keseriusan pemerintahan Jokowi yang ingin membuka cerita tersebut. Terbukti dengan melakukan kerjasama intensif dengan pemerintah Swiss. Kabarnya Singapura akan menyusul sebagai negara yang melakukan kesepakatan serupa. Koruptor, mafia, bersiaplah untuk kencing di celana. Lalu siapa saja koruptor dan mafia dari Indonesia? Selama puluhan tahun uang haram itu tidak bisa disentuh siapapun. Padahal di dalamnya terdapat kekayaan Indonesia yang dirampok. Tindakan berani ini adalah lampu merah bagi para koruptor kelas kakap, terutama yang dahulu dengan tenang menyimpan uang haram mereka di